Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Mudia Kahmi Kusuma dengan NPM akhir 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis ortodonti Profit Ackerman. Pada tahun 1960, Ackerman dan Profit meresmikan sistem penyesuaian informal pada metode klasifikasi angle dengan mengidentifikasi 5 karakteristik utama dari maloklusi yang harus diperiksa dan diartikulasikan secara sistematis dalam klasifikasi. Step pertama, klasifikasi berdasarkan karakteristik maloklusi. Step pertama adalah evaluasi proporsi wajah dan estetika. Dilakukan ketika pemeriksaan klinik dan ketika asimetri wajah, proporsi antero-posterior dan vertikal wajah, serta penonjolan bibir yang berhubungan dengan protrusif gigi insisif ini dinilai. Temuan klinik dapat diperiksa dengan fotografi wajah dan film cephalometrik lateral. Kemudian step kedua ada evaluasi alignment dan simetri dalam lengkungan gigi. Tahap ini melibatkan pemeriksaan lengkung gigi dari perspektif oklusal dan pertama menilai simetri di setiap lengkung gigi, kemudian menentukan tingkat kepadatan atau jarak yang ada. Analisis ruang menghitung kepadatan atau ruang, tetapi hasil ini harus dievaluasi dalam konteks evaluasi pasien secara keseluruhan. Terdapat masalah yang signifikan yaitu ada atau tidak adanya proyeksi insisifus yang berlebihan. Hal ini tidak dapat dinilai tanpa pengetahuan mengenai jarak bibir saat istirahat. Step ketiga, evaluasi hubungan rangka dan gigi di bidang ruang transversal. Pada tahap ini, gips dimasukkan ke dalam oklusi dan hubungan oklusal diperiksa, dimulai dengan bidang ruang transversal atau posterior crossbite. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan oklusi secara akurat dan untuk membedakan antara kontribusi skeletal dan dental pada maloklusi. Step keempat, evaluasi hubungan skeletal dan gigi di bidang ruang anteroposterior. Masalah anteroposterior pada oklusi bukal atau sambungan anterior dapat dilihat dari memeriksa coran gigi. Ini cukup dijelaskan oleh klasifikasi angle dalam versi yang diperluas. Oklusi molar mungkin kelas 2 di satu sisi atau kelas 1 di sisi lainnya, dan angle ini menyebutnya sebagai subdivisi kelas 2 kanan atau kiri, tergantung sisi mana yang merupakan maloklusi dari kelas 2. Kemudian step terakhir yaitu step 5 adalah evaluasi hubungan rangka dan gigi pada bidang ruang vertikal. Tetapi dengan gips ini akan adanya kesulitan melihat bidang vertikal dan juga pada oklusi dapat diklasifikasikan sebagai gigitan terbuka anterior atau kegagalan gigi insisif untuk bertumpang tindih. Kemudian adanya juga di bite anterior atau tumpang tindih yang berlebihan pada gigi depan atau open bite posterior. Ini merupakan kegagalan gigi posterior untuk beroklusi, bisa unilateral atau pada kedua sisi atau bilateral. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.